untuk adik-adik yang baru masuk di SMK dengan umur-umur yang 16, 17. Di situ adalah masa tumbuh kembang yang harusnya maksimal tanpa ada pengaruh obat-obatan. Itu ya. Kemudian juga ada yang secara umumnya lagi gejalanya ada rambut kasar, kemudian gigi kuning dan terkikis. Biasanya ini untuk gigi kuning dan terkikis akibat dari zat-zat adiktif seperti rokok, alkohol, seperti itu. Nanti giginya akan kuning-kuning, kemudian juga akan terkikis dan banyak juga karang gigi seperti itu. Nah, ini juga sangat berbahaya untuk kesehatan kita ke depannya. Kemudian juga ada yang dinampakkan perubahan kontur wajah. Nah, biasanya ini terjadi pada para pengguna yang sudah lama untuk obat-obatan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Biasanya untuk para pengguna ini ada perubahan wajah yang abnormal. Maksud yang kita abnormal itu yang biasanya wajahnya segar, bulat sempurna, atau kotak sempurna. Untuk para pengguna itu ada hal-hal yang berbeda, misalkan cekungan pada pipinya lebih cekung, lebih terlihat kurus, dan itu tidak simetris. Biasanya itu pada pengguna-pengguna yang sudah lama seperti itu ya. Kemudian, nah tadi udah untuk gejala-gejalanya, untuk secara gejala tadi untuk gejala-gejala yang terlihat secara kasat mata, sedangkan yang akan lebih berbahaya untuk adik-adik misalkan yang masih nekat atau yang mau mencoba, ada akibat-akibat yang dapat ditimbulkan di masa mendatang, misalkan perubahan sistem saraf pusat. Maksudnya perubahan sistem saraf pusat itu yang tadi mental kita jadi rusak, kemudian pola pikir kita jadi tidak seimbang, kemudian juga kesehatan organ kita yang harusnya sehat pada usia-usia emas sampai pada di bawah 30 itu sudah rusak duluan. Seperti itu. Jadi untuk tumbuh kembang pola pikir kita, badan, dan juga itu tidak akan maksimal seperti itu. Dan juga untuk selanjutnya, bagaimana sih upaya-upaya untuk menghindari nafja? Ini yang terakhir yang sangat penting. Upaya-upayanya karena pada zaman saat ini sekarang, anak-anak itu sangat dimudahkan dan digampangkan serta diberikan fasilitas yang sangat memudahkan untuk mencapai akses-akses yang mereka inginkan. Misalkan dari gawai mereka, gadget, bagaimana mereka bisa melihat informasi, melihat iklan-iklan, atau melihat hal-hal yang mereka ingin tahu itu sangat gampang melalui gadget mereka sendiri. Kemudian juga untuk mendapatkannya sekarang tidak susah lagi seperti dahulu kala. Sekarang anak-anak ingin membeli rokok tinggal ke warung. Sekarang anak-anak kalau ingin melihat hal-hal sesuatu yang baru tinggal lihat di sosmed seperti itu. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua, bagi anak-anak itu sendiri, adik-adik, bagi orang tua, guru, beserta lingkungan. Yang pertama, itu mengenai pendidikan dan penyuluhan tentang narkoba. Di sini biasanya untuk penyuluhan nafja itu bukan saya sendiri dari sisi kesehatan. Saya sebagai apoteker yang berkecimpung dalam bidang obat, juga biasanya kita bekerja sama dengan pihak-pihak berwenang atau berwajib, misalkan polisi, atau misalkan dari stakeholder pemerintah, sekolah, atau dinas pendidikan seperti itu. Jadi ada kerjasama antar lini dari kita dari kesehatan, misalkan dari dokter, perawat, atau apoteker, atau gizi, kita akan memberikan penyuluhan mengenai dampak kesehatannya seperti itu. Bagaimana dampak kesehatan pada pengguna, bagaimana dampak kesehatan pada lingkungan sekitar. Misalkan untuk perokok tidak hanya berbahaya untuk pada perokok aktifnya saja, tapi juga bisa lebih berbahaya pada perokok pasif. Misalkan kalau di rumah anak, bapak, atau salah satu saja yang menggunakan rokok atau menghisap rokok, itu bahayanya tidak hanya untuk satu orang, tapi bisa juga berbahaya untuk lingkungan sekitar, apalagi yang serumah. Nah, untuk bapak-bapak, adik-adik, misalkan di rumahnya ada yang masih merokok, ayo kita sama-sama ingatkan, Pak, Bu, atau siapapun, rokok itu bahaya loh, seperti itu ya. Bahayanya bukan untuk bapak saja, bukan untuk pengguna saja, tapi juga untuk semuanya. Kemudian juga misalkan dari pihak kepolisian, bisa juga, atau dari pihak-pihak keamanan lain, memberikan penyuluhan narkoba dari sisi hukumnya, bagaimana sih hukumnya jika kita memakai narkoba, bagaimana sih hukumnya kita misalkan menggunakan obat-obat terlarang atau misalkan zat-zat adiktif. Nah, dari sisi hukum kan itu ada hukumannya seperti apa, hukuman sosial dan hukuman untuk yang
KUHP ini sendiri. Kemudian juga yang kedua, setelah penyuluhan atau pendidikan mengenai narkoba atau nafza, upayanya itu untuk memperkuat spiritual. Artinya bagaimana? Jadi kekuatan spiritual, keagamaan, dan keimanan kita sebagai manusia itu harus tetap ditingkatkan. Karena pada dasarnya setiap agama, mau Islam atau Kristen atau yang lainnya juga, utamanya pasti mengutamakan pada kesehatan, pada kemaslahatan umat seperti itu ya. Jadi di sana kita diajarkan untuk menjaga apa yang sudah dititipkan Tuhan kepada kita. Bagaimana menjaganya? Ya salah satunya dengan menghindari penggunaan nafzil itu sendiri di luar ketentuan dari dokter. Kemudian yang ketiga nih, yang paling banyak terjadi di usia-usia anak pada masa-masa remaja, yaitu jangan coba-coba. Biasanya karena ada teman, lingkungan sekitar, atau teman-teman nongkrong yang sudah merokok, bahkan sudah mencoba minum-minuman keras, kemudian ada juga yang mencoba obat-obatan terlarang hanya untuk euforia semata, hanya untuk kesenangan sesaat. Itu kalau bisa adik-adik jangan coba-coba, mulai dari rokok, mulai dari minum, mulai dari coba-coba pakai obat-obatan. Nah, untuk adik-adik yang mungkin saya juga tidak berharap ada yang sudah pernah mencoba atau yang masih mencoba sekarang, adik-adik atau di rumah juga ada yang sudah merokok, melihat ada rekan sekitar yang suka minum, tolong kita sama-sama mengingatkan. Kita ingat bahwa hal tersebut tidak hanya merugikan kita sendiri sebagai pengguna, tapi juga lingkungan sekitar, dan apabila untuk masa depan itu malah lebih bahaya. Kemudian yang keempatnya itu untuk upaya-upaya menghindari, ada yang namanya kita melakukan aktivitas-aktivitas yang lebih positif. Misalkan nih untuk anak-anak atau adik-adik usia remaja masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan secara positif. Ada yang hobinya olahraga, ya ayo kita olahraga. Untuk laki-laki mau main bola, misalkan untuk lari atau sebagainya. Yang sekarang kan yang lagi rame misalkan untuk bersepeda. Nah itu cobalah kita lakukan yang sesering mungkin, tapi dengan porsi-porsi yang tetap seimbang seperti itu. Kalau untuk hal-hal lain, kalau misalkan tidak suka olahraga, ada yang berkreasi seni, bermusik, atau yang hal-hal lain yang positif dan jauh dari nafsu seperti itu. Kemudian yang terakhir, berpikir untuk masa depan. Nah, jangan mentang-mentang kita masih muda, jangan mentang-mentang kita masih umur belasan tahun, kita tidak memikirkan masa depan. Masa depan itu untuk siapa? Untuk kita sendiri pada intinya, dan untuk masyarakat dan lingkungan kita pada umumnya seperti itu ya. Jadi apabila sekarang kita udah mulai nyoba-nyoba memakai nafza, memakai rokok atau alkohol segala macam, kebayang untuk masa depan kita, apa yang kita bangun, apa yang orang tua kita bangun untuk menyekolahkan kita, untuk kita belajar dari pagi sampai sore, bahkan juga malam, hanya karena kita menggunakan nafza, itu pada masa depan insya Allah bakal rusak. Nah, itu menjadi PR kita masing-masing, untuk menjadi PR kita semuanya, kita jaga. Ini bukan untuk siapa-siapa, ini untuk kita semua, untuk kesehatan, untuk masa depan kita yang lebih baik seperti itu. Nah, kemudian mungkin hanya sekian dari saya mengenai tadi pengertian, kemudian pencegahan dan jenis-jenis narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Seperti itu. Terima kasih, saya Apoteker Reza Nuriman dari Puskesmas Pataruman 2. Semoga hal ini bisa bermanfaat bagi adik-adik kita semua, bagi guru-guru, bagi panitia, dan juga untuk khalayak semua ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.